Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, dosen, beserta guru uji kinerja Universitas Negeri Siliwangi. Perkenalkan, nama saya Adi Cahya Purnama, mahasiswa PPG Universitas Negeri Siliwangi, Angkatan 3. Saya mengajar di SMA Negeri 6. Saya pada hari ini melakukan uji kinerja studi pembelajaran di SMA Negeri 6 bertepatan dengan tanggal 4 Maret 2024 dengan materi proklamasi kemerdekaan dengan menggunakan metode pembelajaran discovery. Mohon bimbingan dan arahan dari Bapak Ibu guru dosen beserta mohon bantuan serta bimbingannya dari Bapak. Untuk video saya ada di bawah ini. Sekian dari saya. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan disiapkan dulu. Silakan Pak Kaim disiapkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai pada hari ini Senin 4 Maret 2024, silahkan dipimpin dulu untuk Pak Kaim untuk memimpin berdoa. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dalam hati mulai. Amin. Ya, silakan bacakan dulu surat-surat pendek ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita absen dulu aja ya. Adi Mustafa, Ya, Pak. Adi ada, baik Arju, Ya, Pak. Arju ada, terus Asma ada, terus Delia, ya, Delia, Dini, ya, Dini, terus Diwan ada, terus Elmira, ya, Elmira, terus Neng ada, terus Fadil ada, terus Pebi, ya, Pebi ada, Hasya ada. Masuk ke pertemuan di materi yaitu adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, kita akan membahas dulu singkat pertemuan yang kemarin, yaitu peran tokoh daerah dan nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini sangat penting. Ini adalah catatan-catatan sejarah yang berkorban untuk nusa dan bangsa, serta memperjuangkan dengan gigih melawan penjajahan yang datang pada saat itu. Nah, siapa di antara Anda yang mau memaparkan materi pada minggu kemarin? Silakan. Ya, silakan Neng Suci. Gimana Neng Suci? Jadi kan kemarin kita belajar tentang tokoh daerah. Ya. Salah satunya yaitu I Gusti Gede Ngurah Made Agung Ya. adalah Raja Badung atau Raja Denpasar ke-7 dan seorang pejuang yang menentang pemerintahan Hindia Belanda di Bali yang kemudian diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 5 November 2015. Ya, kasih tepuk tangan buat Neng Suci. Terima kasih Neng Suci. Nah, kita akan masuk ke pertemuan hari ini, yaitu kita akan membahas tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, pada peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, kita akan membahas dulu tujuan pembelajaran.
Untuk tujuan pembelajaran ini sudah ada di whiteboard, yaitu di depan ya. Silahkan dibacakan, siapa yang mau membacakan tujuan pembelajarannya? Ya silahkan Neng. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, melalui aktivitas menonton video, peserta didik dapat menjelaskan peristiwa proklamasi kemerdekaan dengan benar dan percaya diri. Yang kedua, melalui aktivitas menonton video, peserta didik dapat menyajikan tokoh dan proklamator dan tokoh lainnya sekitar proklamasi dengan benar dan percaya diri. Ya baik, terima kasih. Jadi pada hari ini kita akan menonton video ya, yang menjelaskan peristiwa proklamasi kemerdekaan. Melalui aktivitas menonton video, peserta didik dapat menyajikan tokoh-tokoh proklamator dan tokoh-tokoh lain sekitar proklamasi dengan benar dan percaya diri. Nah, ini sekilas ya, atau sepintas sebelum kita masuk ke proklamasi. Jadi pada saat kita akan merdeka ataupun pada saat kita sedang dijajah yaitu oleh Jepang, tepatnya pada tahun 1942 Jepang masuk ke negara kita Indonesia. Pada saat itu Jepang memiliki musuh ya. Musuh Jepang yaitu adalah Amerika Serikat. Ketika Jepang sedang menjajah Indonesia, maka pada tanggal 6 Agustus 1945 Amerika Serikat dengan menggunakan pesawat pengebom, dia 6 Agustus 1945 itu menyerang atau menjatuhkan bom atom pada saat itu, yaitu di kota Hiroshima. Nah, pada saat 6 Agustus 1945, ketika negara Jepang dijatuhkan bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945, tersebarlah kabar ke seluruh pelosok dunia termasuk ke Indonesia, yang mana pada saat itu Sultan Syahrir mendengar bahwa Jepang pada saat itu sedang dijatuhkan bom. Pada saat itu Jepang sedang porak-poranda dan seluruh pasukan-pasukan Jepang itu dipanggil oleh Kaisar untuk pulang ke negaranya. Nah, pada saat itu juga kita di Indonesia sedang adanya BPUPKI. Nah, BPUPKI itu adalah Badan Persiapan Upaya Kemerdekaan Republik Indonesia, yang mana BPUPKI pada tanggal 6 sendiri itu dirubah menjadi PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia, yang dipimpin oleh Soekarno, Muhammad Hatta beserta rekan-rekan yang lainnya. Setelah tanggal 6 itu Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima, maka ada bom atom yang kedua, yaitu tepatnya tanggal 9 Agustus 1945 itu Jepang dijatuhkan bom atom yang kedua oleh Amerika Serikat, yaitu di kota Nagasaki ya. Jadi ada dua kota, yang pertama Hiroshima, yang kedua Nagasaki. Untuk Hiroshima itu adalah tepatnya tanggal 6 Agustus 1945, dan untuk Nagasaki yaitu tanggal 9 Agustus 1945. Setelahnya tanggal 6, tanggal 9, lalu di antara rentan tanggal 6 dan 9 itu para tokoh-tokoh, baik itu tokoh muda, tokoh tua, dan juga seluruh warga negara Indonesia yang mendengar, terutama para kaum cendekiawan, Jepang itu adalah dijatuhkan bom atom di dua kota besar. Maka pada tanggal 9 itu Soekarno dipanggil oleh Jenderal Angkatan Darat yang berasal dari untuk wilayah Asia Pasifik, yaitu ya Jenderal Terauchi. Soekarno dipanggil itu ke Vietnam, ke daerah Dalat. Dan setelahnya Bung Karno dan Muhammad Hatta beserta Rajiman sampai ke Dalat, itu menemui Jenderal Terauchi. Kata Jenderal Terauchi, negara kami itu sedang dibombardir, yaitu dua kota Hiroshima dan Nagasaki, maka tolong dipersiapkan untuk kemerdekaan di Indonesia melalui PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
Nanti kami akan memberikan tanggal, tepatnya menurut pemerintahan Jepang, yaitu Indonesia akan dimerdekakan pada tanggal 24 Agustus 1945. Setelahnya Bung Karno dari Dalat itu pulang ke Indonesia, disambut oleh tokoh-tokoh muda. Maka tokoh-tokoh muda itu memohon kepada Soekarno agar kita jangan diberikan diberi kemerdekaan oleh Jepang. Tetapi Soekarno pada saat itu mohon maaf, dia tidak mau dalam bahasa Indonesianya terlalu cepat gitu ya, sehingga ada perselisihan antara Soekarno dengan tokoh-tokoh muda, terutama dengan Syahrir, yang mana pada saat itu diadakan sebuah pertemuan ataupun diadakan sebuah peristiwa yang disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok. Nah, untuk lebih jelasnya lagi tentang peristiwa proklamasi, kita akan mencoba melihat tentang sebuah video ya. Ini coba dilihat semuanya ya. Nah, ini tolong diperhatikan, silahkan disimak dicatat juga ya. Ini tentang proklamasi kemerdekaan. Berakhirnya perang dunia kedua di Pasifik ditandai dengan perintah sekutu agar Jepang menyerah. Deklarasi ini dibuat dalam konferensi Potsdam tanggal 26 Juli 1942. Namun, hal pasti yang menandai kekalahan Jepang hingga menyerah tanpa syarat adalah dijatuhkannya bom atom pada 6 Agustus 1945 di Hiroshima dan 9 Agustus 1945 di Nagasaki. Kekalahan Jepang ini disambut Indonesia sebagai harapan baru untuk membebaskan diri dari penjajahan dan mencapai kemerdekaan. Tanggal 7 September 1944, Jepang menjanjikan akan memberikan kemerdekaan di kemudian hari untuk rakyat Indonesia. Maka, pada bulan Mei hingga Juli 1945, berlangsung rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, dan dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 7 Agustus 1945. Namun generasi muda Indonesia menolak terjadinya semua ini dengan keras dan segera memanfaatkan momen kekalahan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan sendiri tanpa bantuan pihak manapun. Jalan menuju kemerdekaan Indonesia mudah. Terjadi penolakan golongan tua diwakili Soekarno dan Hatta yang menginginkan proklamasi kemerdekaan berganti kepastian Jepang. Padahal golongan muda yang diwakili Bingkana, seorang tokoh pejuang pemuda, menghendaki segera diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia saat itu juga. Akhirnya, golongan muda melaksanakan rencananya. Tidak menyia-nyiakan waktu, tanggal 16 Agustus 1945, persiapan pun dimulai. Persiapan ini juga melibatkan pasukan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA di bawah pimpinan Singgi. Oleh para pemuda, Soekarno dan Hatta selaku pimpinan PPKI diamankan ke Rengas Dengklok guna menghindari pengaruh Jepang yang terkesan menolak kemerdekaan Indonesia dan sudah menjadi alat sekutu. Disinilah Soekarno, Hatta, Fatmawati, dan Guntur berdiam selama 1 hari. Mat Subarjo menginformasikan hilangnya 2 tokoh penting ini kepada Laksamana Maeda, seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang turut mendukung penuh untuk segera terlaksananya kemerdekaan Indonesia. Rupanya, saat itu, Maeda pun telah memberitahu Subarjo bahwa Jepang memang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu tanggal 15 Agustus 1945. Laksamana Maeda pun segera memerintahkan misi Jima dalam kanal sekaligus penerjemahnya untuk mencari Soekarno dan Hatta. Setelahnya kita melihat video dari peristiwa proklamasi, tadi sangat menyentuh hati sekali ya.
apa namanya, Jepang itu di samping pernah menjajah, tetapi dalam kenyataannya ada tokoh-tokoh Jepang yang membantu kita ya, bahkan menyiapkan tempatnya. Lalu juga ada orang-orang ada sebagian dari orang Tionghoa yang menyiapkan tempat di Rengas Dengklok. Itu adalah keturunan dari Tionghoa. Lalu juga betapa sangat terharunya ketika beberapa radio-radio di Jakarta dan di seluruh Indonesia pada saat itu memberitahukan bahwa Indonesia sudah merdeka. Nah, Indonesia merdeka ini menjadi catatan dunia pada saat itu. Tepatnya adalah negara Palestina yang pertama mengucapkan selamat untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk selanjutnya kita adakan dulu ice breaking, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Silakan berdiri, ayo kita berdiri semuanya. Ya, silakan. Ayo mulai. Ya, coba ini kita rapikan dulu. Lalu ya, kita nyanyi ice breaking dulu. Siap, mulai 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, kasih tepuk tangan buat semuanya ya. Terima kasih. Silakan duduk dulu. Ya, duduk lagi ya, silakan. Setelahnya kita barusan menyanyikan lagu, kita sekarang akan masuk ke kelompok gitu ya, karena kita menggunakan metode discovery, bercari, berarti kita mencari gitu ya. Kalian mencari, silakan dikeluarkan buku paketnya. Nah, silakan dikeluarkan buku paketnya. Untuk kelompoknya sudah dibagi pada minggu kemarin ya. Berarti disesuaikan dengan pertemuan sekarang. Itu ada 6 kelompok di kelas ini ya. Silakan kelompok 1 udah ada ya. Kelompok 1 berapa orang? 6 orang. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya? 8 orang ya. Nah, ini kelompok berapa? Kelompok 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kelompok 2 6 orang. Kelompok 3 6 orang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang ya. Kelompok berapa ini teh? 3. Kelompok 4 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang ya. Kelompok berapa ini?
5. Untuk kelompok 5 berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 orang. Untuk kelompok 6 berapa orang? 6 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Ini untuk kelompok 6. Menjadi satu bangsa. Ya, silakan di kelompok 1 gimana, ada kendala nggak? Ya, silakan dikasih nama ya. Dikasih nama, dikasih kelas, lalu juga diisi ya LKPD-nya ya. Itu buku paketnya coba dibuka nanti. Ini di kelompok 2. Sebagai sebuah bangsa. Bagaimana, ada kendala tidak? Tidak ada ya. Ya, di kelompok 2 tidak ada kendala. Lanjut ke kelompok 3. Yang mandiri dan beradab. Kelompok tidak ada kendala ya. Kelompok 6 ada kendala. Baik, kelompok berapa ini tadi? Oh, yang mana itunya? Enggak ada ya? Di bawah, Pak. Oh, di bawah. Oh. Pak. Kelompok 5 ya. Kelompok 5 kemana? Ada kendala? Enggak ada. Ya. Terus juga ada kelompok 6 gimana, ada kendala? Lokasinya USS Missouri. Mana LKPD-nya sudah selesai? Nah, silakan dari kelompok 1 untuk mempresentasikannya. Silakan dari kelompok 1 di sana aja ya. Boleh, ya silakan Neng. Boleh langsung aja dijawab itu LKPD-nya ya. Boleh berdiri atau berdiri? Ya boleh. Ya perkenalkan ya, boleh perkenalkan. Siapa aja bertanya? Ya. Boleh berdiri ya, berdiri semuanya berdiri ya. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku kelompok 1 atas nama saya Hasya, Saya Fadil. saya Asma, saya Salwa. Kami di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berada di LKPD. Untuk yang nomor pertama ada, mengapa bangsa Indonesia perlu melakukan proklamasi kemerdekaannya? Silakan dijawab pertanyaannya. Karena bangsa Indonesia ingin membebaskan diri dari pengaruh asing dan bisa berdiri sebagai sebuah bangsa yang mandiri dan beradab. Oke. Lanjut nomor 2. Jawabkan pertanyaan berikut ini dengan benar, dengan jawaban yang tepat dan membuat garis. Nah, untuk yang pertama, silakan lanjut ke Asma. Tokoh yang mengetik naskah proklamasi setelah melalui beberapa perubahan yaitu Sayuti Melik. Tokoh yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia ialah Soekarni. Tempat pertemuan tokoh bangsa dengan Jenderal Terauchi setelah peristiwa bom atom Dalat. Lokasi penandatanganan resmi penyerahan Jepang kepada sekutu yaitu Missouri. Oke, terima kasih Asma. Dilanjut nomor 3, pertanyaannya dan jawabannya silakan Salwa. Merupakan isi dari perjanjian penyerangan diri Jepang kepada sekutu. Kami dengan ini menyatakan menyerah tanpa syarat kepada kekuatan sekutu dari markas besar Kekaisaran Jepang dan semua angkatan bersenjata. Jepang dan semua angkatan bersenjata di bawah kendali Jepang dimanapun berada. Oke, terima kasih Salwa. Dilanjut oleh Saiful untuk nomor 4. Silakan Saiful. Boleh. Mengapa Soekarno tetap bersikeras agar kemerdekaan menunggu dari pihak Jepang? Karena Soekarno bersikeras kemerdekaan Indonesia ditunda hingga pihak Jepang karena pertimbangan strategis dan politik saat itu. Soekarno juga belum yakin bahwa Jepang belum sepenuhnya menyerah. Oke, terima kasih Saiful. Dan untuk nomor 5, dilanjut oleh Raffi. Apa yang membuat kelompok muda tidak mau menunggu kemerdekaan yang dijanjikan oleh Jepang?
dikarenakan mereka melihat bahwa kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang masih akan tetap membatasi kedaulatan Indonesia. Oke. Untuk nomor 6, gambar ini merupakan Sultan Syahrir. Silakan dijelaskan oleh Fadil, siapakah itu Sultan Syahrir dan perannya? Sultan Syahrir merupakan tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang berperan aktif melakukan penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok yang dimana beliau telah mengetahui kabar kekalahan Jepang. Beliau juga merencanakan penculikan tersebut. Dan untuk nomor terakhir itu nomor 7, silakan dibacakan dan dijawab oleh Salwa. Mengapa peristiwa Rengas Dengklok sangat penting bagi lahirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia? Karena hal ini menunjukkan kesemangat bangsa Indonesia untuk kemerdekaan dan hanya harga diri mereka sebagai bangsa yang sama. Oke, terima kasih. Setelahnya kalian mengerjakan LKPD, ini ada sebuah pertanyaan. Tanggal berapa kira-kira bom atom Hiroshima yang pertama dijatuhkan? Ya, siapa namanya? Nama saya Fadil. Ya, Fadil. Tanggal berapa Fadil? 6 Agustus, betul. Bom atom yang kedua dijatuhkan tanggal berapa? Ya. Siapa namanya? Hilman. Oh, Hilman. Tanggal berapa Hilman? 9 Agustus, Pak. 9 Agustus. Baik, ini ada tugas buat Anda. Yang pertama merangkum dari materi proklamasi kemerdekaan. Silakan ditulis dulu di buku catatan. Ini merangkum, silakan ditulis tentang proklamasi kemerdekaan. Di buku paket ya, coba ditulis dulu. Itu merangkum tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan. Lalu yang kedua mengerjakan PG halaman 238 sampai dengan 240, 10 nomor. Nah, PG 10 nomor. PG 10 nomor. Halaman 238 sampai 240. Nah, silakan dikerjakan dulu sebentar ya. Silakan dikerjakan dulu. Yang belum, siapa lagi? Udah semuanya? Ya baik, sebentar ini meriksa dulu sebentar. Sudah. Sepuluh sudah, terus Asma sudah, terus ini punya Rapi sudah, terus selanjutnya Fadil sudah, terus selanjutnya Muhammad Hilman sudah. Ya, Muhammad Hilman, terus apa namanya? Ini mohon maaf punya siapa ya? Kan? Mudita. Ya. Mudita ya boleh. Terus Siti Hawa. Terus Tebi. Setelahnya barusan memeriksa hasil kerja kalian. Alhamdulillah semuanya sangat bagus nilainya ya. Naiknya sangat signifikan, sangat luar biasa sekali. Kasih tepuk tangan. Alhamdulillah. Dan pada pertemuan hari ini itu adalah tentang peristiwa proklamasi. Tadi di video sudah dijelaskan, di LKPD sudah dijelaskan. Kesimpulannya seluruh kejadian yang terjadi di negara kita itu yang pertama adalah berkat doa. Alhamdulillah kita bisa merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 ya, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan pada saat itu, yaitu pada hari Jumat. Nah ini alhamdulillah berkat doa-doa, perjuangan dan juga berkat kerjasama semuanya ya. Dari Bapak dicukupkan dulu sekian. Ada yang ditanyakan? Ya cukup ya, terima kasih. Nah untuk minggu depan itu kita akan membahas tentang pembentukan pemerintahan Republik Indonesia pada awal kemerdekaan. Jadi untuk minggu depan setelah kita merdeka itu
akan membentuk pemerintahan ya. Terima kasih dari Bapak. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Anda semuanya ya. Bila hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.